Tampilan ini kini direkam. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaifa halukunna jami'an? Khairin walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Khairan walhamdulillah, masya Allah. Hal hunaka nazalal matar, apakah di sana turun hujan, ibu-ibu? Mendung. Mendung ya, masya Allah. Musyiban nafian. Kalau di sini, alhamdulillah sudah turun hujan. Suara Anda jelas, ibu-ibu? Jelas ada backgroundnya. Ada vibra. Ada gimana? Kayak ada getar gitu. Oh iya. Mungkin coba di unmute semua dahulu. Oke. Nah, oke. Kita mulai saja ya. Nah, Ustazah. Kefa Bil Ams, Afwan, kemarin kan kita sudah membahas tentang Ad-Darsul Awal yang berjudul apa, ibu-ibu? Perkenalan ya? Kenalan. Ta'aruf. Iya, At-Ta'aruf. At-Tahiyatu wa Ta'aruf itu untuk percakapannya. Kalau untuk materi pembelajaran nahwunya sampai apa? Ada yang masih ingat? Untuk pembelajaran nahwunya ada yang masih ingat, ibu-ibu? Percakapan. Kebangsaan. Itu tentang percakapan ya. Kalau untuk pembelajaran nahwu seperti rumus dalam pembuatan kalimatnya yang ad-darsul awal. Kan sekarang kita memasuki ad-darsul tsani, pelajaran yang kedua. Kalau kemarin pas di awal-awal kita itu membahas tentang ad-darsul awal atau pelajaran yang pertama yang berjudul hadza. Betul tidak, ibu-ibu? Manhada. Apa tadi? Hadza, ya betul hadza. Hadza, ma makna hadza? Ummu Ira? Hadza. Ini. Baik. Ummu Dita, ma makna ma hadza? Apa ini? Apa ini? Ummu Siti, ma makna min man hadza? Man hadza? Apa arti dari man hadza? Siapa ini? Siapa ini? Ahsantum, masya Allah. Ummu Citra, ma makna min ahadza kitabun? Apakah ini kitab? Masya Allah, mumtaz, barakallahu fikun. Insya Allah semuanya sudah paham tentang materi hadza. Sekarang kita akan memasuki materi yang selanjutnya, yakni berjudul dzalika.
Dzalika digunakan untuk kata yang berjenis laki-laki atau mudzakkar. Sedangkan tilka digunakan untuk kata yang berjenis perempuan atau muannas. Adapun makna dari dzalika dan tilka itu adalah itu. Jadi makna atau arti dari dzalika ataupun tilka maknanya yakni itu. Hanya berbeda dalam penggunaan kalimatnya saja. Jadi seperti yang telah kita pelajari bahwasanya sebuah kata dalam bahasa Arab itu memiliki jenis atau gender, jenis kelamin atau gender. Yakni ada mudzakkar atau laki-laki dan muannas atau perempuan. Nah, menurut Ibu Ira, apa perbedaan antara mudzakkar dan muannas? Ada ini ya, tanda tak marbutohnya. Kalau Untuk perempuan. ya, Masya Allah. Ada tanda tamar butohnya untuk muannas. Mu'annas ya. Iya, untuk perempuannya. Kalau untuk muzakarnya ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Santu, Masya Allah. Umudita, letak dari tamar butohnya itu atau tabulatnya itu ada di tengah, di awal, atau di akhir untuk ciri dari muannas? Di akhir. Di akhir. Umu Citra, sebutkan contoh dari isi muannas. Isim muannas contohnya sebentar apa ya? Muannas kemarin mudzakkar terus ya. Muannas. Tolibatun. Oh, libatun artinya, iya, Masya Allah. Oh, libatun artinya siswi atau murid Siswa, perempuan. ya perempuan. Nah. Lalu Ibu Siti, Umu Siti, contoh dari isi muzakkar, kata yang berjenis muzakkar. Madrasatun. Yang isi muzakkar. Oh, yang mudzakkar. Ya. Masjidun. Masjidun ahsantum, Masya Allah, betul. Masjidun merupakan isi muzakkar karena di akhirnya itu tidak ada tak bulat atau tamar buto. Baik, berarti arti dari zalika atau tilka itu apa, Ibu Nur Cahyani? Arti dari zalika atau tilka artinya apa, Ibu Nur? Afwan Ustazah belum tahu ya. Oh, taib. Jadi kalau untuk hanya perbedaannya aja yang tahu, cuma artinya belum tahu. Cuma perbedaannya kalau zalika buat berjenis laki-laki, tilka untuk perempuan. Oke, Masya Allah. Untuk arti dari zalika dan tilka itu artinya itu. Kalau kemarin kan hadza atau hadhihi artinya ini. Nah, sekarang kita membahas kata benda yang jauh atau isyarat yang jauh, yaitu zalika atau tilka, yang artinya itu. Jadi sampai di sini ibu-ibu sudah paham arti dari zalika, memakna zalika? Insya Allah, na'am. Insya Allah, na'am. Baik, kita lanjut, Mas Tamir. Zalika artinya itu yang digunakan untuk kata yang berjenis laki-laki atau muzakkar. Misal, contoh, zalika najmun, itu bintang. Contoh yang kedua, tilka najmun, itu bintang. Dari segi arti, mereka memiliki arti yang sama antara kalimat pertama dan kalimat kedua. Tapi dari segi qaid atau rumus, dalam pembuatan kalimat di dalam bahasa Arab itu salah. Salah satunya ada yang salah. Nah, yang salah itu apa? Yang kalimat contoh yang kedua, yakni tilka najmun. Kenapa Umu Citra tilka najmun itu kalimatnya salah? Karena najmun itu isim muzakkar, jadinya tidak cocok bila menggunakan tilka. Iya, kalau tilka digunakan untuk isim apa? Isim muannas. Muannas. Oke, Ibu Dita, zalika najmun. Apakah itu kalimatnya betul? Nah, toyib. Ya, na'am. Nah, limaza, kenapa? Kenapa kalimatnya betul? Karena zalika itu artinya itu untuk mudzakkar,
Dan najmun tidak ada ta marbutoh, artinya untuk isim mudzakkar. Ya, ahsantum, masya Allah, barakallahu fikum. Ya, betul. Jadi zalika najmun merupakan kalimat yang betul karena zalika digunakan untuk isim muzakkar dan najmun itu pun merupakan isim muzakkarnya atau kata yang berjenis laki-laki. Baik, bisa dimulai dari Ibu Citra dibaca. Na'am Yang- Ustazah. Naam. Zalika masjidun. Ahsantum. Lalu lanjut Ibu Ira, Umu Ira. Setelah zalika masjidun. Zalika sarirun. Ahsantum, masya Allah. Ummu Nur, dilanjut. Zalika babun. Ahsantum, masya Allah. Ummu Siti. Zalika kursiyun. Ummu Dita. Zalika firosyun. Zalika firasyun. Ahsantum jami'an. Oke, sekarang lanjut Ummu Ira, dibaca selanjutnya. Ummu Ira, Ibu Ira. Ya. Zalika maktabun. Ma makna? Zalika itu meja. Ahsantum, masya Allah. Ummu Dita, silakan dibaca. Zalika hammamun. Ma makna? Itu kamar mandi. Ya, ahsantum, masya Allah. Lanjut Ummu Nur. Ummu Nur, dibaca lalu diterjemahkan. Ummu Nur maujudah, apakah Ibu Nur ada? Oke, lanjut. Zalika mirhadun. Oke, ma makna? Itu apa ya? Mirhadun. Ya, yang ada di kamar mandi. Kloset. Ya, ahsantum, masya Allah. Lanjut Ummu Siti. Zalika tilfajun ya itu ya. Naam, sahih. Ma makna? Tilfajun. Gak tahu Ustazah. Tilfazun, ada yang tahu tilfazun ma makna tilfazun? TV. TV, naam, sahih. Berarti zalika tilfazun, Ummu Siti artinya apa? Itu televisi. Ya, ahsantum, masya Allah. Terakhir Ummu Citra. Na'am Ustazah. Zalika miftahun. Itu kunci. Ahsantum jami'an, masya Allah, barakallahu fikunna. Alhamdulillah berarti sudah hafal ya kosakatanya. Insyaallah, na'am Ustazah. Insyaallah, masya Allah. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan memasukkan kata pertanyaan dari kata zalika. Seperti halnya kemarin, kalau kemarin kan judulnya mahadza, sekarang kita ganti hadzanya menjadi zalika. Kita mulai dari Ibu Siti, silakan dibaca yang gambar pertama. Mazalika, apa itu? Nah, Dalika baitun, itu rumah. Adalika baitun, apakah itu rumah? Naam, dalika baitun. Ahsantum, Ya, masya Allah. itu rumah. Masya Allah, barakallahu fikum. Lanjut Ummu Ira, gambar kedua. Ummu Ira. Ummu Ira ada? Maaf, mikrofonnya dari tadi mati ternyata. Oh iya. Sekarang gambar yang kedua, tafadholu, silakan. Mazalika
Apa itu? Zalika masjidun. Itu masjid. Azalika baitun. La, zalika masjidun. Itu apakah itu rumah? Apakah itu rumah? Tidak, itu masjid. Ahsantum, Masya Allah, barakallahu fikum. Lanjut, Ibu Dita. Ibu Dita. Ma dzalika mindilun. Adzalika sarirun. La, dzalika mandilun. Oh, Afwan, ini harokatnya kasroh sama yang di atas. Oh, Iya, Ana salah nulis. yang atas kasroh. Iya, yang atas kasroh, yang bawah juga harusnya kasroh. Mindilun. Nah, ahsantum, Masya Allah. Artinya ya, Ya. apa itu? Itu tisu atau kotak tisu? Tisu ya. Tisu. Nah. Apakah itu ranjang ya, Sarirun? Bukan, itu tisu. Masya Allah, barakallahu fikum. Lanjut, Ibu Nur. Madzalika, apa itu? Zalika komisun. Komisun itu kemeja. Ya. Ahsantum, na'am sahih. Adzalika firosun. Apakah itu firosun? Apa kemarin ya Allah? Firosun. Firosun temannya sarir. Sarirun. Sarirun tadi. Ya, ranjang bukan? Kalau sarirun ranjangnya, isinya itu firos. Oh, kasur. Ya, betul. Apakah ini kasur? Lah, bukan. Apa? Ibu ulang. Oh. Adzalika firosun. Apakah itu kasur? Lah, tidak. Dzalika komisun. Ini kemeja. Ahsan. Ini atau? Kemeja. Apa yang la dzalika komisun artinya? Lah, tidak. Itu kemeja. Masya Allah. Iya, nanti ambil cerita. Umu Citra, tafadholu. Na'am Ustazah. Madzalika, apa itu? Dzalika dajjajun. Itu ayam. Adzalika dajjajun. Apakah itu ayam? Na'am. Dzalika dajjajun. Itu ayam. Nah, untuk dajjajun itu merupakan arti dari ayam jantan. Nanti ayam betina ada bahasa Arabnya lagi. Jadi untuk dajjajun itu artinya ayam jago atau ayam jantan. Oh, ayam jantan. Berarti kosakata bahasa Arab yang baru kita temui di slide ini ada apa aja, ibu-ibu? Ada tisu. Mindilun sama tisu, terus komisun, meja, dan terakhir Dajjajun. Ayam jantan atau ayam jago ya, betul. Masya Allah, barakallahu fikun. Oke, kita lanjut. Dibaca bareng-bareng, dijawab bareng-bareng ya ibu-ibu. Madzalika. najamun. Anak ulangi lagi. Madzalika. Dzalika najamun. Apa itu? Itu bintang. Madzalika. Apa itu? Dzalika Sarirun. Madzalika. Dzalika sarirun. Sarirun.
Ahsantun. Apa itu? Itu ranjang. ranjang. Iya. Itu Oke, ranjang. sekarang baca bareng-bareng. Hadza Hadza masjidun. Wadzalika baitun. Oke, sekarang terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ini masjid dan itu rumah. Itu rumah. Itu rumah. Oke, diulangi lagi sekali lagi. Ini Masjid Ah, dan itu rumah. iya. Jadi jangan lupa wa-nya itu diartikan dan Oke, selanjutnya silakan dibaca bareng-bareng lalu diterjemahkan. hadza Hizqanun wadzalika himarun. ini kuda Ini kuda dan ini itu keledai. keledai. Dan itu keledai. Baik, Dan ahsantun itu jami'an. keledai. Masya Allah, barakallahu fikun. Kita lanjut. Karena bertanya, nanti ibu-ibu menjawab yang di bawahnya. Man hadza? Hadza Man hadza? hadza jundiyun. Man hadza? Yang gambar ini. Jawabannya ada di bawahnya. Jawabannya di bawahnya. Iya, jawabannya di bawah. Karena ulangi. Man hadza? Hadza mudarrisun. Wa man dzalika? Oke, Ana ulangi pertanyaannya, Ana gabungkan saja. Man hadza wa man dzalika? Hadza Lanjut gambar selanjutnya. Man hadza wa man dzalika? Santuna. Sekarang dibaca bareng-bareng bahasa Arabnya saja. Hadza Sukarun wadzalika labanun. Nah. Oke, sekarang jawab bareng-bareng. Madzalika? Dzalika hajarun. Madzalika? Dzalika Baik, al-an tarjimna. Sekarang terjemahkan untuk Ummu Citra. Gambar yang pertama dahulu. Naam. Man hadza? Siapa ini? Man hadza? Siapa ini? Wa man dzalika? Dan siapakah itu? Hadza mudarrisun. Ini guru laki-laki. Wa dzalika imamun. Wadzalika imamun, dan itu imam. Nah, sahih. Lanjut Ummu Dita. Man hadza wa man dzalika. Siapa itu dan siapa ini dan siapa itu? Hadza jundiyun wa dzalika tabibun. Ini tentara laki-laki dan itu dokter laki-laki. Ahsantum, Masya Allah. Lanjut Ummu Ira. Hadza sukorun tukarun ya. Hadza sukarun. Enggak dibaca panjang. Apa Ummu? Sukarun. Hadza sukarun. Sukarun. Hadza sukarun. Wadzalika labanun. Ini gula. Dan itu susu. Ahsantum, Masya Allah. Lanjut Ummu Siti.
Zalika hajarun. Apa Artinya? itu? Itu batu. Ahsantum, Masya Allah. Lanjut Ummu Nur. Ma dzalika najmun. Ma dzalika apa itu? Itu bintang. Ahsantum, Masya Allah. Barakallahu fikun. Berarti kosakata bahasa Arab yang baru kita dapatkan kembali apa saja Ummu? Gula, Jarun. batu. Abanun, Sukarun, labanun, Najun. hajarun, Najamun. najamun, Najmun. Baik, berarti bahasa Arabnya susu apa Ibu-ibu? laban, Badun. Baik, bahasa Arabnya batu, hajar, Hajarun. bahasa Arabnya gula, Sukarun. sukarun, bahasa Arabnya bintang, Najmun. najamun, najemun. Ahsantum, Masya Allah. Kalau bahasa Arabnya kemeja, kemeja, Komisun. komisun, Masya Allah. Oke, kita lanjut. Nah, tamrin iqro'i summa uktubi. Sekarang tugasnya dibaca dahulu lalu diterjemahkan saja ya Ummu, ya Ummahat. Jadi tugasnya dibaca sama terjemahkan saja, jadi tidak usah ditulis. Baik, Ummahat ya Ummahatis Sholihah. insyaallah. Insyaallah. Insyaallah, na'am. Al-an iqro'na. Sekarang dibaca dahulu. Tafadbolna silakan. labanun, Ma makna? ini gula, dan itu susu. Santun. Lanjut. Agar kolabun, Baik. Kalbun. Coba ulang lagi. Kalbun. Diulang. 1, 2, 3. zalika kitabun, Kitun. zalika Kalbun. Baik. Ma makna? Apakah itu tidak itu anjing? itu anjing. Baik, Masya Allah. Coba diulangi lagi yang pertanyaannya. Azalika Kalbun. Zalika kalbun. Kalbun apa kolabun? Kalbun ya? Kalbun atau kolabun? Kalbun ya? Kalbun. Baik, Masya Allah. Ma makna kitun? Kucing. Ma makna kalbun? Anjing. Gogok. Ma makna kolbun? Hati. Hati. Ya, Masya Allah. Kolbun. Ya, oke kita lanjut ke nomor yang ketiga. Iqro'na. Man Zalika imam. Ma makna? Siapa itu? Siapakah itu? Itu imam. Itu imam. Masya Allah. Lanjut yang terakhir. Mahada hajarun. Memakna? Apa ini? Apa ini? itu batu. Apa ini? Ini. Oke, diulang lagi. Ibu-ibu silakan baca lagi kalimatnya. Hajarun. Baik, ma makna? Apa ini? Ini batu. Ini batu. Berarti hadza artinya apa? Ini. Ini. Kalau zalika? Itu. Santu, Masya Allah. Oke, kita lanjut. Nah, oke, udah selesai Ad-Darsus Tsani. Berarti Ad-Darsus Tsani kita membahas tentang apa, Ibu-ibu?
tentang zalika. Zalika. Oke, kosakata bahasa Arab yang kita dapatkan dari pembelajaran yang kedua apa saja? Najmun, Najmun, Qamisun. mindilun, komil, Qamisun. Susu tadi. komisun, labanun, Dajjajun. dajjajun, Imamun. Jajalun. Jajar. Sukarun labanun. sukarun. laban, Baik, Masya Allah, barakallahu fikun. Berarti arti dari dajjajun apa ibu-ibu? Ayam jantan. ayam jago, Iya, ayam jago atau ayam jantan. Kalau arti dari mindilun, tisu, tisu. Kalau arti dari komisun, Kemeja. meja. Kalau bahasa Arabnya gula, sukarun. Kalau bahasa Arabnya batu, hajarun. Kalau bahasa Arabnya susu, Labanun. laban. Masya Allah. Oke. Ana menyebutkan kalimatnya, nanti ibu satu-satu menjawab artinya. Untuk Ummu Siti, Hadza komisun. Ini kemeja. Ahsantum, Masya Allah. Ummu Nur, Zalika najmun. Najmun ini Zalika. itu Najmun sebentar. Apa tadi? Najmun. Najmun. Itu bintang. Najmun Ya, bintang. Najmun bintang. Masya Allah. Oke, Ummu Ira. Hadza hajarun wa dzalika qamisun. Nah, Ummu Ira. ulangi Ustaz. Hadza hajarun wa dzalika qamisun. Haza. Oh, haza. Haza. Ini gimana? Maaf. Hadza hajarun Haza hajarun. wa dzalika qamisun. Ini batu. Dan itu kemeja. Masya Allah, ahsantum. Ummu Dita. Itu susu dan ini kucing. zalika labanun, wa zalika piltun. Kaifa, ulangi. Itu susu dan ini kucing. Oh, itu susu dan ini kucing. Zalika labanun, wa hadza piltun. Gitu. Oke, Ummu Citra. Itu adalah gula dan susu. Zalika sukarun wa labanun. Ahsantunna, Masya Allah, barakallahu fikunna. Alhamdulillah sudah paham untuk materi ad-darsul awal dan ad-darsul tsani. Sekarang kita akan memasuki ad-darsul tsalis, pembelajaran yang ketiga. Pembelajaran ketiga kita akan membahas tentang perubahan kata yang berharokat tanwin kepada kata yang tidak bertanwin. Di sini ada gambarnya. Baitun berubah menjadi al-baitu. Yang tadinya baitun berubah menjadi al-baitu. Lalu contoh yang kedua ada qolamun berubah menjadi al-qolamu. Dari qolamun
menjadi al-qalamu. Kita bahasakan menjadi, misalkan kalau baitun itu diartikan rumah yang kita tidak tahu atau belum diketahui rumahnya, belum pasti. Tapi kalau misalnya kita sudah menyebutkan al-baitu, maka itu sudah jelas rumahnya. Gitu. Jadi ada penambahan alif lam di depannya itu untuk menentukan diketahuinya benda tersebut sama tidak diketahuinya benda tersebut. Jelasnya benda tersebut sama tidak jelasnya benda tersebut. Jadi contohnya baitun, rumah, tapi rumahnya belum jelas. Tapi kalau al-baitu, itu berarti rumahnya sudah jelas. Ibu-ibu bisa dipahami? Insya Allah. Misalkan dalam percakapan, saya melewati rumah. Saya melewati rumah. Nah, menggunakan baitun saja, saya melewati baitun. Maka orang tersebut masih bingung, baitunnya yang mana? Atau baitun siapa? Tapi kalau misalkan saya melewati al-baitu, saya melewati rumah. Entah itu dengan dia mengisyaratkan al-baitunya dengan hadzal baitu, ini rumah, atau dengan menunjuk zalikal baitu, maka itu sudah jelas. Tapi intinya kita mempelajari kata benda yang mana kata bendanya tadinya tanwin menjadi harokat tidak tanwin atau penambahan alif lam. Baitun menjadi al-baitu. Qolamun menjadi al-qolamu. Kitabun menjadi al-kitabu. Jamalun menjadi al-jamalu. Oke, taib. Sekarang ibu-ibu jawab bareng-bareng. Ketika Ana menyebutkan yang baitunya, berarti ibu-ibu menyebutkan yang menggunakan alif lamnya. Taib. Na'am Ustazah. Insya Allah. Na'am. Taib. Baitun. Al-baitu. Qolamun. Al-qalam. Kitabun. Al-kitabu. Jamalun. Al-jamalu. Ya. Jadi kalau misalkan udah dimasuki alif lam, maka harokat terakhirnya tidak boleh tanwin. Harokat terakhirnya tidak boleh tanwin kalau misalkan sudah dimasuki alif lam di depannya. Jadi harokatnya berubah menjadi dhammah saja, tidak menjadi dhammatain. Oke. Ana sebutkan lagi, qamisun. Al-qamisu. Coba diulangi, qamisun. Al-qamisu. Baik. Najmun. Al-najmu. Najmun. An-najmu. An-najmu. Ya, jadi kalau An-najmu. ya alif lam qamariyahnya sama alif lam samsiyah. Na'am Ustazah. Jadi di sini kita akan membahas tentang alif lam qamariyah sebenarnya. Tapi lebih jelasnya penggunaan alif lam dalam sebuah kata. Ya, Ana kasih contoh lagi. Babun. Al-babu. Baitun. Al-babu. Masya Allah. Sekarang baca bareng-bareng. Gambar yang ini. Al-qalamu maktubun. Al-qalamu mahturun. Iya, lanjut yang bawahnya. Al-babu Al-babu maftuhun. Lanjut selanjutnya. Al-baladu jalisun. Diulangi lagi. Al-waladu jalisun. Baik, selanjutnya. Al-mudarisu waqifun. Oh ya, Afwan, ini apa? Tipe juga ya harokatnya ya. Harusnya al-mudarisu. Jadi bukan al-mudarisun. Oh iya. Bisa diulangi lagi Ibu-ibu? Na'am.
Al-mudarisu Al-mudarrisu waqifun. waqifun. Walkifu. Ya, Walkifu. santuna jami'an. Sekarang arti dari al-qalamu maksurun menurut ibu-ibu apa? Ini gambar apa? Patah. Ya, Pensil. pensil. Pensil patah. Ya, betul. Al-qalamu artinya pensil atau pulpen. Maksurun itu artinya patah. Turun. Ya, maksurun artinya patah. Jadi al-qalamu maksurun artinya pulpen yang patah atau pensil yang patah. Al-maksurun. Nah, menurut ibu-ibu ini artinya apa? Pintu terbuka. Ya, nah, sahih. Al-babu maftuhun artinya pintu yang terbuka. Al-babu artinya pintu. Maftuhun artinya terbuka. Al-babu maftuhun berarti artinya pintu yang terbuka. Oke, selanjutnya al-wahdu jalisun. Apa makna? Anak Anak laki-laki laki-laki itu duduk. Ya, duduk. ya. Anak laki-laki yang duduk, yang sedang duduk. Tuh, jalisun. Baik, lanjut. Al-mudarrisu waqifun. Guru Perempuan sedang mengajar. Oke, Afan, sebenarnya al-mudarrisu itu guru laki-laki ya? Guru laki-laki. Iya, Gambarnya aja mudarisatun saja. ya itu ya. Iya, betul. Al-mudarrisu artinya guru laki-laki, berarti waqifun artinya mengajar. 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 Oke. Lawan kata dari jalisun. Berdiri. Berdiri. Ya, Oh, betul. berdiri. Ya, ini. Waqifun. Ini lagi berdiri. Jadi al-mudarrisu waqifun artinya guru laki-laki Waqifun. yang berdiri. Mengajar. Oke, kita lanjut. Nah, sini. Berdiri. Afan Ustazah. Nah, Afan Ustazah, tadi kan yang tadi guru yang berdiri ya itu tadi kan ada tipu mudarisun. Kalau yang mu'annas apabila ditambahi dengan alif lam itu jadi al mudarisatu sama Ustazah begitu. nah, sahih, betul. Iya. Walaupun dia mu'annas, tetap kalau misalkan dimasukkan huruf alif lam di depan, maka akhirnya harokatnya harus harokat dhammah, bukan dhammatain. Na'am Ustazah, syukron. Nah, Masya Allah, afwan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang satu-satu kita mulai dari Ibu Nur, dibaca, lalu dibaca juga artinya. Afan Ustazah yang lain dulu. Ini Dede lagi nangis. Atau ya, Masya Allah. Oke, Ibu Siti deh. Alkitabu jadidun wal qalamu qodimun. Artinya? Kitab yang baru dan pulpen yang lama. Oke, sekarang arti dari jadidun apa Ibu Siti? Baru. Baru, naam sahih. Lalu untuk qodimun? Lama. Lama, berarti jadidun baru dan qodimun lama. Santu, Masya Allah. Oke, lanjut Ibu Ira. Al-himaru sofirun. Al-himaru sofirun. Sogi? Oh, sogi. Iya. Sogi ya. Al-himaru sofirun. Sogir. Al-himaru sogirun. Wal hisonu kabirun. Artinya? Keledai yang kecil dan kuda yang besar. Berarti besar bahasa Arabnya apa, Ibu Ira? Kabirun. Kabirun. Nah, kalau kecil? Sofirun. Sogi? Sogirun. Iya, satu, Masya Allah. Oke, lanjut Ibu Citra. Ustazah. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Rumah yang dekat dan masjid yang jauh. Baik, jauh berarti bahasa Arabnya apa, Ibu Citra? Ba'idun. Ya, kalau dekat? Qaribun. Santu, Masya Allah. Lanjut Ibu Dita.
Al-kursiyun Afwan, maksurun. yang bawahnya dahulu. Oh, maaf. Al-hajaru thaqilun. Wal waroku wa al waroku Betul betul. Wal waroku. Warroku. Oh, Wal wal waroku. waroku khofifun. Mm. Batu yang berat dan daun yang ringan. Berarti khofifun artinya Ringan, kalau sakilun. berat. Oke. Dari kolom pertama berarti kita mendapatkan kosakata bahasa Arab yang baru. Yakni apa saja kata sifat. Contohnya kayak baru dan lama, kecil dan besar, jauh dan dekat, lalu berat dan ringan. Jadidun, qadimun, saghirun, kabirun, qoribun, ba'idun, sakilun, khafifun. Oke, selanjutnya kolom yang kedua, Ummu Siti. Al-kursiyu maksurun. Artinya? Kursi yang patah. Santum, Masya Allah. Lanjut Ummu Citra. Al-ma'u baridun. Air yang dingin. Santum, Masya Allah. Lanjut Ummu Dita. Al-labanu harun. Susu yang panas. Santum, Masya Allah. Ummu Ira. Al-mingzilun wasihu. Apa nih? Harokatnya salah juga anak buatnya. Al-mindilu. Berarti jadi Al-mindilu wasihun. Tisu yang kotor. Santum, Masya Allah. Lanjut Ummu, siapa yang belum kesebut? Ummu Nur ya? Iya Ustazah. Boleh. Ya, silakan Ummu Nur. Al-qamisu nadhifun. Kemeja yang bersih. Meja yang bersih. Oke, Afwan. Terakhir Ummu Citra. Al-qamaru jamilun. Bulan yang indah. Santum, Masya Allah. Berarti selain kita belajar tentang kata yang berharokat tanwin berubah menjadi kata yang tidak berharokat tanwin dengan tambahan alif lam, kita di sini belajar tentang kata sifat dalam bahasa Arab. Jadi kosakata yang barunya yakni kata sifatnya. Baik, di sini kata sifatnya. Alkitabu jadidun. Berarti artinya apa Ibu-ibu? Kitab yang baru. Kitab yang baru. Naam, sahih. Alkitabu qadimun artinya? Yang Kitab lama. Yang lama. Kitab yang lama. Itu berarti bahasa Arabnya baru dan lama. Apa Ibu-ibu? Baru Jadidun. Dan Lama qadimun. Lama qadimun. Jadidun wa qadimun. Masya Allah. Sekarang satu-satu. Ibu Siti. Al-hisanu sagirun. Ma makna? Kuda yang kecil. Santum, Masya Allah. Lanjut. Ummu Ira. Al-hisanu kabirun. Kuda yang besar. Kedua yang besar. Ummu Dita. Al-kursiyu maksurun. kursi yang patah. Oke. Lanjut Ummu Nur. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Bulan itu jaminan apa tersenyum? Bulan yang Indah. jamilun. Oh, jamilun anti jamilun. Cantik. Indah. Indah atau Indah. cantik. Masya Allah. Ya, betul. Berarti al-qamaru jamilun artinya apa Ibu Nur? Bulan yang indah. Iya, Masya Allah. Oke, kita lanjut.
Nah, Ummu Ira, al-baitu ba'idun artinya Gambarnya, oh yang ada. Albaitu, albait, rumah yang jauh. ahsantum, Masya Allah. Al-masjidu qaribun Ummu Dita memakna Masjid yang dekat. Hilang ya suaranya. Suara. Ummu Citra apa? Afan Ustazah, suaranya Al-hajaru terputus-putus thaqilun. Ustazah. Gambarnya juga hilang. Gambarnya hilang. Oh iya, apa Nah. dapat? Oh, gambarnya hilang? Oh, ini. Sekarang masih atau Sekarang Sudah, sudah. masih hilang ya? Sudah. Al-hajar thaqilun bermakna Batu yang berat. nah, ahsantum. Lanjut Ummu Dita. Ummu Dita sudah belum? Sudah. Tadi masjid yang dekat. Ini. Oh, sudah. Ummu Nur. Ayo. Ummu Nur, silakan Al-Barok. Hilang lagi ya? Enggak, Ibu? Sudah Ustazah. Sudah muncul. Sudah. Astagfirullah. Silakan Ummu Nur, Al-Waraku khafifun artinya Daun yang ringan. daun yang ringan, betul. Lanjut Ummu Siti, Al-ma'u baridun. Air yang hangat ya. Bari. Air yang baridun artinya Hangat bukan ya? Panas. Al-ma'u baridun artinya bukan. Lawan kata dari hangat. Air dingin. Lawan kata dari hangat. Air yang dingin. Dingin. Air dingin. Ya. Betul. Ya, betul. Air yang dingin. Al-ma'u baridun artinya air dingin. Nah, insyaallah. Sekarang dijawab bareng-bareng. Al-labanu harun artinya Susu yang panas. Susu yang panas. susu yang panas. Oke, Masya Allah. Susu yang Al-qamisu. Ya, al-qamisu wasihun artinya Kemeja yang Baju yang kotor. ya baju baju kotor. kotor. Oke. Wasihun artinya kotor ya. Jadi wasihun Oh. artinya kotor. Al-qamisu wasihun berarti artinya Baju kotor. baju yang kotor. kemeja yang kotor. Kemeja yang kotor. kemeja yang kotor itu atau baju. Meja yang kotor. Naam, sahih. Masya Allah. Lanjut. Al-qamisu nazifun. Kemeja yang Kemeja bersih. yang Yang bersih. bersih. Nah, kemeja yang bersih. Oke. Kita kembali ke slide sebelumnya.
Berarti bahasa Arabnya baru apa Ibu-Ibu? Baru. Jadidun. 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 Kalau bahasa Arabnya kecil, Sogirun. Run. kalau bahasa Arabnya indah, Jamalun. kalau bahasa Arabnya lama, Qadimun. qadimun. Kalau bahasa Arabnya besar, Kabirun. 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 Oke, Ummu Dita, ma makna baridun? Dingin. Dingin. Ummu Ira, ma makna wasihun? Kotor. Ummu Citra, ma makna sakilun? Ma makna sakilun? Hah? Keva, Ummu Citra? Berat. Sakilun berat. Ummu Siti, ma makna khafifun? Apa? Khopipun. Naam. Ringan. Ringan. Ummu Nur, ma makna qoribun? Qoribun, dekat. Dekat. Santuna, Masya Allah, barakallahu fikun. Nah, sekarang Iqra'i ma'a dhabti awakhiril kalimat. Tamrin yang pertama yakni iqra'i ma'a dhabti awakhiril kalimat. Dibaca dengan membaca harokat terakhirnya. Jadi ada yang berharokat dommatain, ada yang berharokat dommah saja untuk akhir katanya. Nah, ini disilakan di screenshot sama ibu-ibu. Nanti dikirim voice note VN. Nah, Sudah di screenshot ibu-ibu? sudah. Ummu Citra sudah? Sudah Ustazah. Ummu Siti? Udah. Ummu Nur? Sudah. Ummu Dita? Sudah. Ummu Ira juga sudah ya? Ya. Oke. Nah, sekarang tamrin yang kedua, iqra'i summa uktubi. Nah, tamrin yang kedua yakni bikin VN juga ibu-ibu, Ya. lalu ditulis dengan harokat. Ya, nggak apa-apa, silakan ibu-ibu di di screenshot. Nah, Ustazah, sudah. Kelas sudah? Sudah. Sudah. Kelas, baik, Masya Allah, santuna. Oke, karena waktu sudah selesai ya ibu-ibu. Naam. Ustazah. Afan Ustazah, tanya satu boleh Ustazah? La ba'sa, tafadholu Ummu. Afan Ustazah mau nanya, berarti kalau isim itu diganti dengan alif lam, berarti kata berikutnya itu pasti sifat Ustazah? Tidak juga sih Ummu. Bisa misalkan kita memasuki dengan kata hada atau zalika, bisa jadinya hadal maktabu atau hadal babu. Ini pintu, berarti sudah jelas ini pintunya gitu. Tanpa harus bertanya pintu warna apa, pintu yang mana gitu. Jadi sudah jelas. Gitu. Hadal Oh, na'am Ustazah. Kalau setelah alif lamnya, karena ini tadi kan setelah alif lam katanya apa ya tadi ya? Contohnya apa ya? Tadi kemeja itu kemeja yang kotor, berarti kan al-qamisu wasihun kan gitu ya Ustazah. Iya. Nah, setelah yang alif lam itu kan kan isimnya itu kata benda, kemudian yang setelah alif lam itu kata sifat ya Ustazah. Iya. Jadi tapi setelah alif lam itu yang alif lam itu belum tentu setelah itu kata sifat gitu ya Ustazah.
Iya, Belum belum tentu. tentu. Oh. Ya, sebenarnya kata sifat pun ketika kita memasukkan alif lam bisa diubah. Yang tadi misalkan wasihun. Wasihun kan dia Naam. jadi dalam bahasa Arab itu ada istilah isim nakiroh sama isim ma'rifah. Nah, yang isim Ya. ma'rifah itu yang ada alif lamnya. Al-maktabu, al-qolamu, al-masjidu. Nah, itu disebut isim ma'rifah. Ma'rifah Isim yang sama diketahui, alif lam. isim yang sudah jelas. Lalu untuk isim yang tidak diketahui disebut isim nakiroh. Cirinya itu Ya, dia Ustaz. tidak dimasuki dengan alif lam. Naam Ustazah. Gitu. Jadi untuk isimnya gitu. Kalau tadi untuk kayak al-maktabu maksurun gitu. Patah itu sebagai kalimat apa? Kalimat idofah gitu. Kalimat yang saling menyambung. Jadi meja yang rusak atau baju yang kecil. Untuk tambahan ma'rifah ya, tapi untuk judul besarnya dalam pembelajaran ad-darsus tsalis yakni kita bisa mengganti isim nakiroh menjadi isim ma'rifah atau mengganti isim yang tadinya domatain menjadi domah saja gitu. Oh, naam Ustazah. Jadi ketika ibu-ibu membuat kalimat misalkan, jadi nggak boleh nih kita baca misalkan jelas di situ ada alif lamnya, tapi kita akhirnya malah dibaca dengan domatain misalkan al-maktabun. Nah, itu salah. Jadi harus dibacanya al-maktabu. Dan contoh lainnya al-kitabun. Nah, itu salah. Harusnya al-kitabu. Iya, karena udah ada alif lamnya. Tapi kalau misalkan tidak ada alif lamnya, maka dia wajib harokatnya domatain. Gitu. Naam Ustazah. Oh, paham. Insyaallah paham. Syukran Ustazah. Jazakallahu khair. Nah, hal fahimtuna jami'an ibu-ibu? Insyaallah naam Ustazah. Afan Ustazah suaranya apa? Bergeming. Putus-putus. Suaranya kurang jelas Ustazah. Hal fahimtuna jami'an ibu-ibu? Apa? Insyaallah naam Ustazah. Insyaallah naam. Insyaallah naam. Apakah ada pertanyaan lagi ibu-ibu? Lah. Baik, Masya Allah. Taib al-an intahaina minad dirasa. Nakhtatim dirasatanal yaum bidu'ai kafaratil majlis.